Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, merupakan salah satu sholat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri di antara sholat lainnya, yaitu sholat subuh. Meski kita semua tahu masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, akan tetapi ada keutamaan dan keistimewaan di dalam sholat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit. Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sholat subuh ini begitu istimewa, tentu tidak sama dengan sholat lainnya. Banyak sekali keutamaan sholat subuh. Salah satu keutamaannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari solat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, waktu solat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. 5 hal tersebut yaitu yang pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang kedua, sholat subuh merupakan sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Lantas kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibanding sholat wajib lainnya. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh, sholat sebelum matahari terbit, dan sholat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, beruntunglah bagi orang yang beriman yang selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua bisa senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadikan ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.